Ia cukup semampai untuk melemparkan kekesalan pada meja makan. Entah mengapa, tiba-tiba setiap siang berubah menjadi sangat asing. Ia letih di dalam sebuah ruang besar dengan meja makan besar dan televisi besar. Sama letih dengan tas putihnya yang dipaksa untuk menyimpan salah satu jilid dari ensiklopedia hukum dan diktat hukum perdagangan internasional. Ia cukup cantik, bahkan dalam langkah yang tergesa. Melakukan segala sesuatu dengan sederhana dan biasa. Mengambil air putih, memberi makan anjing dan kucingnya. Menonton televisi, bergelayut pada bahu mamanya. Terkadang menjerit ringan jika digoda. Ia selalu tidur dan bangun tepat waktu. Jarang bersenandung. Mungkin sadar suaranya tak begitu bagus. Sekaligus jarang bersedih. Ia seperti ruang tunggu. Membuat orang-orang yang ada di sekitarnya seolah menunggu. Mereka berusaha mempercepat waktu dengan aktivitas yang terbatas. Hidup dikelilingi kebingungan yang begitu rapat dan erat. Melihatnya dengan malu-malu. Mengagumi kecantikannya, selalu menunggu setiap hal yang akan dilakukannya. Sesuatu yang dilakukan banyak orang dan luput dari perhatian. Tapi begitulah ia, menjebak dalam aktivitas menjemukan, namun tetap dilakukan, tetap ditunggu. Namanya Yoke, dan sampai sekarang aku selalu gagal mencari tahu nama baptisnya. Tiba-tiba saja ia sudah hadir bersama nyala televisi dan makan pagi yang agak terlambat. Setelah hampir 10 jam usiaku kembali digerus oleh perjalanan yang melelahkan dalam kereta, lalu ia hadir dalam kesegaran yang membenamkanku sejenak. Dalam iringan musik pagi di televisi dan headline sebuah koran lokal, aku mencoba menelusurinya, memantaunya dengan konsentrasi yang tinggi. Sebab aku orang asing dalam kenyamanan sebuah keluarga yang ramah dan egaliter. Aku seorang tamu yang tidak bisa mempersilahkan diriku sendiri untuk menatapnya dengan tajam sambil berujar sebagaimana biasa. Aku tertarik padamu. Keberatankah kalau tidak? Apa yang bisa kita lakukan berdua dalam pertemuan pertama yang tidak biasa ini? Anda terlambat 5 menit. Lelaki tua yang masih terlihat gagah itu sudah menghadangku begitu aku mengucapkan salam dan dipersilahkan masuk.
Kami mengambil tempat di ruang makan. Lalu ia berbicara dalam bahasa asing yang hanya kupahami patah-patah. Sejujurnya, ia lelaki hangat dengan selera tinggi. Dan ia mengantarku keluar dari rumah. Sebab pertemuan kami akan terjadwal seminggu 2 kali. Satu ketika lelaki tua itu menorehkan sebuah kurva di atas papan tulis kecil. Dan ia menamakannya teori balistik kehidupan. Samar-samar masih sempat kulihat 2 kata yang belum terhapus benar dari papan tulis kecil yang diletakkannya di atas meja. 2 kata yang menjadi pelajaran pada pertemuan lalu. Pertemuan pertama kami. Aku belum berumur 16 tahun ketika dipercaya memimpin sebuah kompi. Kami, tentara-tentara waktu itu, didewasakan oleh perang. Kamu tahu tidak, aku sungguh sakit hati ketika melihat film-film yang bercerita tentang tentara Belanda. Mereka sering digambarkan sebagai orang-orang tolol yang jika sedang berjaga selalu mengantuk, dan jika berpatroli sangat mudah dibohongi. Tahu tidak, berpuluh-puluh kali aku terlibat baku tembak dengan Belanda maupun sekutu, tapi tak pernah sekalipun menang. Kulihat ia sangat kesal dan semakin tua. Ia terus bercerita tentang masa lalunya di sela-sela pelajaran yang diberikannya padaku. Tentang pengalamannya ditampar Jenderal Yani, tentang kebaikan Kolonel Untung yang merelakan rumah dinasnya ditempati oleh anak buahnya. Ia terus bercerita, menerawang, membuka catatan hariannya, foto-foto, puisi-puisi pada seorang anak yang masih dipaksa menghafal butir-butir sila Pancasila dan belum dikhitan. Seumurmu dulu, aku sudah pergi perang. Coba lihat perwira-perwira sekarang yang cuma latihan perang dengan perut gendut dan bahasa Inggrisnya enggak bunyi. Di luar, hujan jatuh dan ia semakin masuk ke dalam ceritanya. Aku melihat air mata seorang perwira tua yang menguasai 4 bahasa asing, disegani, cerdas, karismatik, menangisi nasib yang sial. Aku tak menyesal ketika ditangkap dengan tuduhan melatih pemuda rakyat. Padahal semua orang tahu, aku juga melatih nasionalis dan juga Islam. Yang menyakitkan adalah ketika banyak orang menuduhku sebagai pengkhianat. Sampai sekarang, aku tidak pernah mengerti pada apa aku berkhianat. Ia kesal, sekesal-kesalnya.
tapi aku semakin menyukainya. Di luar tetap hujan. Di penjara, di tengah-tengah orang-orang komunis, aku semakin kesepian. Aku tak juga habis pikir pada orang-orang komunis itu. Mereka sudah kalah, tetapi di antara mereka masih sibuk bertengkar. Bahkan sampai akan saling membunuh. Mereka terus saja sibuk bermain poros-porosan. Yang poros Moskow lah, poros Peking lah, atau kadang-kadang masih sibuk membicarakan sisa kekuatan mereka di luar yang akan segera membebaskan mereka. Kalau saja mereka tahu betapa untungnya mereka yang di dalam penjara. Sebab kawan-kawan mereka yang di luar sudah pada mati bersama keluarga dan tetangga mereka. Di kampung kecilku, ia dikenal sebagai seorang PKI tanpa jelas apa alasannya. Sehabis subuh, setiap orang bisa melihatnya berlari-lari kecil bersama 2 ekor anjingnya. Ia juga dikenal sebagai seorang pemain biola yang handal dan selalu melinting tembakaunya. Dulu, dari jenderal sampai prajurit kroco, semua melinting rokok. Begitu ia berkata dengan bangga. Yoke dan ruang makan dalam kesal. Beberapa hari ini, hidupnya diisi dengan ketidakpastian. Setelah segalanya terjadwal, ringan dan tidak banyak perubahan, tiba-tiba saja ia hadir dalam ruang-ruang yang sama, tetapi terasa sangat asing. Ruang makan ini, kampus, mobil, dan jalan-jalan yang asing. Ruang makan ini, kampus, mobil, dan jalan-jalan yang nyaris sama dilalui setiap hari, tiba-tiba saja berubah menjadi aneh. Ia menggeraikan rambut pendeknya, mencoba membuang sesuatu yang tiba-tiba mengganggu, pindah tempat duduk, membuat minuman hangat, mengganti bajunya dengan yang agak longgar. Semua sia-sia. Kesepian yang aneh mulai mengurungnya. Mulai masuk entah lewat pintu yang mana ke dalam rumah yang hangat ini. Kesepian itu begitu mendera. Di ruang sebelah, aku berganti tempat tidur. Dari suara mobilnya, aku tahu Yoke datang. Langkah tergesanya semakin memastikan. Membuka pintu dan tak pernah menutupnya lagi. Sebuah kebiasaan dari kecil, pikirku. Sebuah suara dalam gelombang radio mengejutkanku. Aku tersenyum, teringat perjalanan menuju ke kota ini.
Datanglah, pintanya dalam rajukan ringan dan menyala. Telepon diakhiri dalam sebuah kesepakatan. Aku datang memenuhi permintaannya yang renyah namun kenyal dalam rindu. Aku harus mengungkapkan dalam bahasa apa jika ternyata kereta sangat terlambat tibanya. Terpaksa ku tekan nomor telepon yang berbeda. Tunggu aku dalam waktu 15 menit. Serunya dari seberang. Suara yang lelah, namun tetap bersemangat. Tidur saja malam ini di tempatku. Esok, temuilah dia. Ia masih seperti dulu. Tak serumit kota yang didiaminya selama hampir 22 tahun. Dalam kantuk, kami masih bercakap-cakap. Sebelum tidur yang lelap tanpa mimpi merenggut kesadaranku. Seperti biasa, aku bangun dalam siang yang telah menyengat. Meraba-raba sekitar, berharap ada air mineral dan tetap tak kutemukan. Lalu aku masuk dalam ruang yang nantinya tidak akan kulupakan. Ruang makan. Separuh sadar, aku menganggukkan kepala. Ia tersenyum. Aku mengambil air minum, meneguknya sampai tandas, mengulanginya lagi. Kesadaranku merayap naik, dan ketika aku berbalik, ia hadir bersama punggungnya. Tuhan, aku bergetar. Seorang gadis dengan punggung yang menawarkan ketentraman. Dan kemudian aku bersumpah untuk tidak menemui seorang gadis yang merajuk, memintaku datang di kota ini. Sementara lamat-lamat ku dengar suara gadis itu masih berseru dalam sebuah gelombang radio. Dan ini hari ke-8. Ia ada di ruang seberang. Setelah saling menikam, kami sama-sama mencoba merapikan segalanya. Aku harus pulang sebelum menjadi begitu rumit seperti kota ini. Sudah punya pacar berapa? Ia bertanya dalam tua yang terjaga kehangatannya. Sejenak, aku diseretnya dalam masa kecilku. Ia mengajakku ke ruang makan, seperti 10 tahun yang lalu. Ketika pertama kali menulis kata Earth dan Artly pada pojok papan tulis kecil di atas meja makan. Kau bisa bayangkan betapa liarnya aku ketika itu. Ia mulai bercerita seperti dulu. Ibu ada di kota dengan jarak yang cukup jauh dari tempatku bertugas.
Ia menyebut ibu pada istrinya untukku. Walaupun mereka berdua lebih pantas jadi kakek dan nenekku. Ada salah, mister? Lalu kusebut beberapa nama. Ia diam melinting tembakau dan menghembuskan dengan keras asapnya. Mungkin berharap ada yang ikut keluar dari dalam dadanya. Mungkin aku sudah terlalu tua. Aku ingin suasana riang bersama cucu-cucuku bisa menggantikan kesedihan-kesedihanku. Aku harus pergi. Sebelum ia menyeretku kembali dalam kesederhanaan, aku mulai merasa aneh jika harus berhadapan dengan setiap orang tua yang beranjak bijaksana.